Bismillahirrahmanirrahim. Secara garis besar, para ulama sepakat bahwa orang yang sehat itu tidak boleh sholat fardu sambil duduk, baik dia sendirian maupun sebagai imam jamaah. Berdasarkan firman Allah, berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Adapun yang diperselisihkan oleh para ulama adalah kalau ada orang sehat menjadi makmum atas imam sholat dengan duduk karena dia sakit. Dalam masalah ini ada tiga pendapat. Yang pertama, makmum boleh sholat duduk di belakang imam yang sholat duduk karena sakit. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Imam Ahmad dan Ishaq. Dan kedua, makmum boleh sholat berdiri di belakang imam yang sholat duduk. Kata Ibnu Abdul Bar, pendapat inilah yang dijadikan pedoman oleh sebagian ulama ahli fikih di kota-kota besar, yakni Imam Asy-Syafi'i, berikut juga murid-muridnya Imam Abu Hanifah, berikut juga murid-muridnya dan juga ulama-ulama dari madhab Zahiri, Abu Thawr dan juga ulama-ulama lainnya. Mereka menambahkan makmum boleh sholat berdiri, meskipun imam sholat duduk dan tidak kuat ruku serta sujud. Dia hanya bisa menggunakan isyarat. Kemudian yang ketiga, menurut Ibnu Al-Qasim, tidak boleh sholat dengan imam yang duduk. Jika ada makmum sholat di belakangnya, baik dengan berdiri ataupun duduk, maka sholatnya batal. Nah, menurut pendapat dari Imam Malik, makmum itu harus mengulangi sholat pada waktu itu, karena ia menganggap hal itu hukumnya makruh, bukan dilarang. Pendapat yang paling populer adalah pendapat yang pertama. Nah, kemudian penyebab timbulnya perbedaan pendapat tersebut karena adanya beragam hadis tentang hal itu. Di samping karena ada pertentangan antara pengamalan dengan hadis yang dimaksud adalah pengamalan penduduk Madinah yang berpedoman pada pendapat Imam Malik. Dalam masalah ini ada dua hadis yang bertentangan. Yang pertama, hadis Anas, yakni sabda Nabi, wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan. Jika imam sholat dengan posisi duduk, maka sholatlah dengan posisi duduk pula. Kemudian yang kedua, hadis Aisyah yang senada dengan hadis Anas. Sesungguhnya Rasulullah sholat sambil duduk ketika sedang sakit, dan para sahabat sholat sambil berdiri di belakang beliau. Lalu beliau memberi isyarat supaya mereka duduk. Selesai sholat, beliau bersabda, Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih, fa idza raka'a farka'u, wa idza rafa'a farfa'u, wa idza shalla jalisan fasallu julusan. Sesungguhnya imam ditunjuk adalah supaya diikuti. Jika ia ruku, maka rukulah. Jika ia bangkit, maka bangkitlah. Dan jika ia sholat dengan duduk, maka sholatlah dengan duduk pula. Nah, kemudian yang kedua, hadis Aisyah. Pada saat sedang menderita sakit yang terakhir kali, Rasulullah keluar rumah. Beliau menuju masjid dan mendapati Abu Bakar sedang sholat sambil berdiri sebagai imam bersama para jamaah. Tiba-tiba Abu Bakar mundur, tetapi beliau memberi isyarat kepadanya agar tetap berada di tempatnya. Beliau kemudian duduk di sebelah Abu Bakar. Lalu Abu Bakar sholat seperti sholatnya beliau, dan para jamaah pun mengikuti Abu Bakar. Menanggapi kedua hadis tadi, sebagian ulama ada yang menggunakan pendekatan nasakh atau pembatalan, dan sebagian lagi menggunakan pendekatan tarjih atau mengunggulkan. Ulama-ulama yang menggunakan pendekatan nasakh atau pembatalan mengatakan bahwa makna lahiriah hadis Aisyah adalah sesungguhnya Nabi yang menjadi imam bagi jamaah, sementara Abu Bakar itu sebagai pendengar. Soalnya mustahil ada dua orang imam di dalam satu sholat. Jadi para jamaah sholat dengan berdiri, sementara Nabi sholat dengan duduk. Ini menunjukkan adanya tindakan Nabi. Dan tindakan beliau ini menasakh ataupun membatalkan tindakan beliau yang sebelumnya. Sementara ulama-ulama yang menggunakan pendekatan tarjih, mereka lebih mengunggulkan hadis Anas. Kata mereka, sesungguhnya hadis itu ada semacam periwayatan yang rancu dari Aisyah tentang siapa yang sebenarnya sebagai imam, Rasul ataukah Abu Bakar.
Nah, dalam hal ini Imam Malik tidak mempunyai dasar riwayat karena dua hadis tadi memperbolehkan imam sholat sambil duduk. Sementara yang diperdebatkan adalah tentang makmum yang sholat sambil berdiri atau sambil duduk. Itulah sebabnya Ibnu Hasan mengatakan bahwa tidak ada penjelasan dalam hadis Aisyah apakah posisi sholat jamaah sambil berdiri atau sambil duduk. Betapapun tidak diperbolehkan meninggalkan sesuatu yang telah ditentukan demi sesuatu yang tidak ditentukan. Kata Abu Mus'ab dalam kitabnya Al-Mukhtasar mengutip pendapat Imam Malik yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh menjadi imam sambil duduk. Jika itu dilakukan, maka sholatnya dan juga sholat makmumnya batal. Karena Nabi bersabda, sepeninggalku nanti, janganlah seseorang menjadi imam sambil duduk. Kata Abu Umar. Menurut para ulama ahli hadis ini tidak sahih. Karena Jabir al-Ja'fi meriwayatkannya secara mursal. Hadis musnad saja tidak bisa dijadikan sebagai hujah apalagi hadis mursal. Ibnu Al-Qasim mengutip pendapat Imam Malik bahwa dia berpedoman pada hadis yang diriwayatkan oleh Rabi'ah bin Abu Abdurrahman. Sesungguhnya dalam keadaan sedang sakit, Rasulullah pergi ke masjid. Abu Bakarlah yang menjadi imam dan beliau sholat mengikuti sholatnya Abu Bakar. Nah, selesai sholat, beliau bersabda, setiap nabi yang meninggal dunia, selalu ada seseorang dari umatnya yang menggantikannya sebagai imam sholat. Hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujah kecuali jika ada dugaan bahwa Rasulullah menjadi makmum pada Abu Bakar, karena sholatnya imam dalam posisi duduk tidak diperbolehkan. Tetapi ini hanya dugaan yang tidak mungkin dijadikan alasan untuk meninggalkan nas ataupun dalil, terlebih hadis tersebut dhaif. Wallahu a'lam bishawab.